Oke, baik teman-teman, kita masuk ke bab terakhir kita, yaitu tentang pengendalian dan perubahan organisasi. Nah, dalam topik ini kita akan membahas beberapa materi yang perlu kita pelajari, yaitu pertama pengertian pengendalian, kemudian langkah-langkah dalam proses pengendalian, kemudian output utama itu seperti apa dalam pengendalian, pengendalian perilaku itu seperti apa, dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, teman-teman saya ajak untuk menonton suatu video dulu ya. Oke, silahkan diperhatikan. Oke, teman-teman. Nah, setelah memperhatikan, ya, oke teman-teman, setelah memperhatikan video tadi, kira-kira bicara kurang lebih seperti ini. Nah, minggu lalu atau beberapa minggu lalu, kita bicara tentang teamwork. Pentingnya teamwork atau pentingnya leading dalam proses menyukseskan teamwork itu sangat besar. Nah, kita sebagai pemimpin harus memiliki uh, fungsi manajemen leading yang baik untuk membuat tim kita sukses menuju tujuan organisasi. Nah, selain kita harus bisa mengelola melalui kepemimpinan kita dalam teamwork kita harus juga mengontrol apa saja yang dilakukan tim kita. Ketika tujuannya tadi, si semut tadi ya, dia mau melawan salah satu hewan yang sangat besar, padahal dia adalah semut kecil. Secara logika dia tidak bisa melawan hewan yang besar itu, tapi dengan adanya kemampuan mengelola yang baik oleh pimpinan semut, ya mengarahkan anggota timnya untuk memiliki strategi tertentu dan mengontrolnya bahwa mereka melakukan strategi yang diarahkan oleh pemimpin itu dengan baik sehingga akhirnya dia mampu mengalahkan lawannya atau kalau dalam konteks organisasi tujuannya bisa tercapai. Jadi pentingnya kita sebagai pemimpin dalam proses leading ini juga harus dibarengi dengan fungsi controlling ya. Jadi controlling ini sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Maka apa yang harus dilakukan dalam proses controlling ini? Nah, kita akan belajar dulu apa itu controlling. Nah, ini adalah pengertian controllingnya, teman-teman. Pengendalian adalah proses yang dijalani oleh manajer untuk memantau dan mengatur seberapa efisien dan efektif organisasi kita dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitasnya, teman-teman. Bisa berupa kita menjaga organisasi beroperasi sesuai rencana. Bisa berupa antisipasi ancaman. Bisa berupa bagaimana kita mengontrol motivasi karyawan kita supaya mereka bisa berkinerja sesuai dengan harapan kita. Bagaimana kita mengontrol ketika nanti ada kesempatan, apa yang harus kita lakukan? Dan masih banyak lagi kegiatan pengendalian lainnya. Oke, nah ini ada 3 tipe pengendalian. Nah, secara umum dalam ilmu manajemen, proses yang dialami perusahaan itu adalah mulai dari proses input, kemudian konversi stage atau tahap konversi ini biasanya adalah proses, kemudian menghasilkan sebuah output. Apapun keilmuannya, rumusnya cuma input, proses, dan output. Sama seperti 3 tipe pengendalian. Nah, supaya kita bisa mencapai tujuan organisasi dengan baik, maka kita harus mengendalikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya masalah dalam proses input, proses, dan output. Nah, ketika kita melakukan kegiatan antisipasi pada ketika kita melakukan kegiatan antisipasi pada tahapan yang pertama ini, oke, kita akan lihat ya cara ketika kita melakukan proses antisipasi. Oke, kita akan lihat ya satu-satu. Ketika kita melakukan proses antisipasi pada tahapan input, hal ini disebut dengan feed forward control, di mana manajer itu mengantisipasi masalah-masalah sebelum akhirnya terjadi masalah. Jadi misalnya,
dalam satu perusahaan, proses input itu diidentikan dengan pemilihan bahan baku. Ketika kita memilih bahan baku yang jelek, otomatis nanti output atau dalam prosesnya pasti akan ada kendala. Maka di tahapan awal pemilihan bahan baku, kita melakukan kontrol, memilih bahan baku yang paling baik sesuai dengan standar. Nah, kegiatan inilah yang namanya feed forward control. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu conversion stage atau dalam tahapan proses. Ketika kita melakukan pengendalian dalam tahapan kedua ini, maka itu disebut dengan concurrent control. Ya, dalam tahapan ini, manajer sebaiknya memberikan umpan balik seberapa efisiensi proses input yang diubah menjadi output. Ketika ada masalah, masalahnya di mana? Apakah kemarin di posisi pemilihan bahan baku? Apakah malah di posisi proses ini sendiri? Entah skill karyawannya yang ternyata kurang, entah mesin-mesinnya yang ternyata rusak. Kemudian, tipe yang ketiga, ketika kita melakukan pengendalian pada tahapan output, disebut feedback control. Nah, di sini kita memanage masalah ketika masalah itu timbul. Ya, manajer sebaiknya menyediakan informasi atau tanggapan ketika misalnya ada masalah yang datang dari pelanggan terhadap produk. Jangan sampai mereka merasa kecewa ketika keluhannya tidak ditangani. Oke. Nah, berikut ini kita akan melihat satu video dari Pokaris Web. Nah, di video ini sangat lengkap dijelaskan 3 tipe pengendalian. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik ya. Oke, tadi kita sudah melihat video dari Pokaris Web. Di situ sudah sangat lengkap kegiatan yang dilakukan dalam produksi sebuah Pokaris Web itu melakukan proses kontrol dari awal pemilihan bahan baku, proses sampai akhirnya menjadi output. Semua itu dilakukan untuk menjaga citra merek dan kualitas produk itu sendiri, sehingga harapannya nanti diproses sampai ke pelanggan itu mengurangi kemungkinan terjadinya masalah di pelanggan. Oke, nah kini kita akan belajar tentang 4 langkah pengendalian organisasi. Yang pertama, kita itu menetapkan standar dulu. Kalau tidak ada standarnya, kita nanti tidak bisa mengevaluasi apakah kegiatan ini bagus atau tidak. Yang kedua, ukur kegiatan atau kinerja aktualnya. Nah, dalam mengukur kinerja aktualnya ini, kita bisa berbasis luaran aktual kinerjanya atau perilaku dari karyawan kita itu sendiri. Kemudian, tahapan ketiga, bandingkan kinerja aktualnya mereka dengan standar yang kita tetapkan. Jadi, bandingkan tahapan 1 dan 2 ini. Kemudian yang keempat, evaluasi. Buat tindakan korektif apakah ada sesuatu yang harus berubah ketika ada yang tidak tercapai. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari sistem pengendalian organisasi ya teman-teman. Tipe kontrolnya begini. Kita bisa melakukan kegiatan controlling, mekanisme controlling, dilihat dari 3 hal. Kita lihat output kontrolnya, perilaku kontrolnya, atau plan kontrol. Ketika kita memilih, kita mau melihat dari output control, maka kita bisa mengeceknya lewat apa sih output control yang bisa kita cek. Lewat kinerja keuangan perusahaan. Bagus nggak? Ada peningkatan? Tidak. Kalau tidak ada peningkatan, pasti ada yang salah. Apa yang salah? Kemudian tujuan organisasi. Sesuai nggak dengan tujuan yang kita tetapkan di awal? Kalau tidak sesuai, ini harus diselesaikan. Kemudian bisa juga lewat anggaran operasional. Membengkak, tetap, berkurang, nah itu kita harus cek setiap periodenya. Berikutnya, kita juga bisa lihat dari perilaku kontrolnya. Bagaimana melihat perilaku? Caranya dengan supervisi secara langsung. Jadi manajer melihat secara langsung karyawannya melakukan aktivitas apa. Apakah aktivitasnya positif, apakah dia merasa termotivasi atau tidak, dan seterusnya.
manajemen by objektif. Jadi kita melakukan proses manajemen berdasarkan tujuan kita apa. Kemudian berdasarkan rule atau SOP. Karyawan ini melakukan kegiatan sesuai dengan SOP atau tidak? Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, berakibat apa? Dan seterusnya. Terakhir melalui klaim kontrol. Lewat apa mengontrolnya? Lewat nilai-nilai yang dimiliki organisasi, norma, bagaimana dia bertindak sosialnya, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang bisa kita pakai untuk sistem pengendalian organisasi. Ya, jadi itu tidak kaku sifatnya. Kita bisa punya banyak cara. Oke. Nah, pengendalian dan perubahan organisasi. Jadi begini, manajer ya, Mbak ini adalah manajer. Dia itu harus membuat bagaimana caranya organisasi itu ketika mau improve itu mendapatkan keseimbangan. Ya. Operasional perusahaan harus kita improve, betul. Tapi lingkungan eksternal itu juga harus kita respon dengan positif. Kita harus berubah. Tapi kalau 100% berubah, nanti operasional perusahaan juga akan kaget. Maka antara perubahan yang kita sesuaikan dengan dunia luar atau respon yang kita sesuaikan dengan dunia luar itu juga harus seimbang dengan improve yang dilakukan dalam internal perusahaan. Nah, ini adalah satu teori tentang kekuatan lapangan. Jadi Levin Force-Field ini bicara tentang teori perubahan. Dia cerita begini, berbagai kekuatan akan muncul dalam suatu organisasi, apapun kekuatan itu, bisa budayanya, bisa sistem pengendaliannya, bisa strukturnya, dan seterusnya. Nah, itu akan membuat organisasi melawan perubahan. Untuk membuat sebuah organisasi berubah, manajer harus menemukan jalannya. Bagaimana jalannya? Kita harus meningkatkan keinginan untuk berubah dan mengurangi perlawanan terhadap perubahan secara bersamaan. Jadi, stimulusnya harus kita lakukan bersamaan. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Ya, jadi silahkan dipelajari sungguh-sungguh gambar ini. Gambar ini menceritakan tentang model perubahan menurut Levin Force-Field. Ya, sebelah sini adalah waktu berubah, sebelah sini adalah level of performance. Jadi level dari kinerja. Resistant to change. Nah, di gambar yang pertama ini bisa kita lihat bahwa lebih banyak orang itu menolak perubahan daripada fokus untuk berubah. Sehingga level kinerjanya pun rendah. Nah, dalam kasus ini, manajer itu pelan-pelan harus mengubah persepsi karyawan supaya mereka pelan-pelan fokus mau berubah. Ya, supaya mereka mau berubah. Supaya yang resisten akan perubahan itu menjadi lebih sedikit. Kita tidak bisa memaksakan semua anggota organisasi untuk mau berubah. Tidak ada kondisi yang seideal itu. Pasti kondisi di lapangan atau di organisasi itu ada yang menolak perubahan atau fokus pada perubahan. Maka kita sebagai manajer pelan-pelan menstimulus itu secara bersamaan sehingga orang yang mau berubah itu bisa lebih banyak kekuatannya daripada mereka yang bertahan untuk menolak perubahan. Kurang lebih keterangannya begitu. Nah, ini ada lagi teori bahwa perubahan itu sifatnya bisa evolutionary atau revolutionary. Evolutionary itu perubahannya bersifat incremental, tidak drastis. Jadi pelan-pelan berubah, pelan-pelan beradaptasi, pelan-pelan diimprove, pelan-pelan di-adjust, dan seterusnya. Atau bersifat revolutionary change. Jadi perubahan yang cepat, dramatik, terarah pada satu bidang yang lebih luas. Nah, ini sifatnya sangat drastis perubahan. Kalau sangat drastis, namanya adalah revolutionary change. Gitu ya. Oke, nah
Lalu bagaimana